Oh. Hai guys, welcome back. Akhirnya kita podcast yang paling males di Indonesia ini akhirnya bikin video lagi. Saya jauh-jauh ke Solo untuk mencari teman baik saya, Mr. Andrew. Halo guys. Dan ini seorang yang sangat very colorful life ya. Jadi, bisa cerita nggak kehidupan dari masa kecil sampai kan satu episode yang bisa ke Singapura gitu kan? Ya. Ini podcast lu berapa jam nih? Ceritanya bisa sampai midnight nanti sampai 12 jam. Oke lah. Jadi kalau dari masa kecil ini kita lagi di Solo. Jadi saya asli Solo dan dari kecil itu saya selalu karena orang tua saya guru ya. Jadi saya selalu fokusnya itu pokoknya belajar terus bermain udah kayak gitu. Guru apa bro? Guru bahasa Inggris tuh, guru bahasa Inggris. Sekolah swasta gitu. Ngajar di ini apa Bimbel. Oh, ngajar di Bimbel. Ya, jadi karena orang tua guru, terus aku juga suka belajar. Jadi ya udah masa kecilku itu seringkali kalau sekolah itu nggak pernah karena aku suka belajar, sekolah tuh nggak pernah ada PR. Jadi pulang sekolah PR sudah selesai selalu. Waktu istirahat aku kerjain. Jadi aku ingat sewaktu dulu sekolah itu sering pulang sekolah teman-teman ngantri, ada beberapa 1-2 orang yang sekarang jadi bisnismen sukses itu selalu pinjem PR karena mereka tahu the shortcut way. Nah sedangkan kalau aku dulu gue ngerjain itu seperti ngerjain puzzle gitu ya. Jadi asik ngerjain PR itu ya, memang aneh gitu. Sampailah SMP, dulu di SMP Bintang Laut, Pangadiluhur Bintang Laut Solo, salah satu SMP favorit di sini. Sewaktu aku SMP, cita-cita aku itu untuk lulus kuliah kedokteran di UGM. Oh, oke. Cukup jauh juga jadinya. Itu cita-citanya seperti itu. Tapi suatu hari ada kabar, jadi bapakku baca koran terus ada iklan, ini ada dibuka beasiswa ke Singapura untuk anak usia 14 tahun ya. Itu terus kelas 3 SMP. Berani nggak Andrew coba ini? Ya udah aku jawab aja, siapa takut, coba aja gitu. Coba aja. Ya, akhirnya kita kirim dokumen ya, waktu itu kita harus kirim ke Jakarta pakai pos, terus habis itu terima balesan juga pakai pos, ya kan, terima formulir segala macam, kita isi segala macam, kita daftar. Singkat cerita setelah melalui 3 putaran tes, gue keterima. Itu tesnya susah apa susah banget? Lebih ke kompetitif banget sih. Karena itu ada lebih dari 1.000 orang dari seluruh Indonesia dan diambil setiap tahunnya itu sekitar 20 orang. Wow. Seluruh Indonesia. Jadi itu ASEAN Scholarship namanya, beasiswa ASEAN. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah denger ya. Jadi setiap tahun Singapura itu memberikan beasiswa ke anak-anak dari setiap negara Asia Tenggara untuk bisa sekolah gratis di Singapura, dibiayai tempat tinggalnya, dibiayai uang sekolahnya, dikasih uang jajan, dikasih asuransi kesehatan, kasih tiket pesawat PP dari Jakarta Singapura, dikasih apa lagi namanya, settling in allowance. Jadi pertama kali kita ke Singapura itu kan beli seragam, beli segala macam itu dikasih duitnya $600 gitu. Nah jadi ya singkat cerita, mimpiku untuk jadi dokter lulusan UGM sudah hilang saat itu. Sirna karena tiba-tiba dapat tiket gratis ke Singapura dan belajar di Singapura. SMP atau SMA? Jadi lulus SMP, aku lanjut ke sana. Langsung ke Singapura. Iya, lulus SMP kelas 3. Emang ada apa hubungannya kenapa impian UGM-nya Sirna? Kan bisa aja jadi dokter di Singapura atau gimana? Nah, ya jadi karena ke Singapura setelah lulus SMP SMA itu pengennya masuk universitas yang terbaik di Singapura, which is NUS. Tapi NUS kedokteran itu sangat sulit. Jadi terus kalau balik ke Indonesia ke UGM kok rasanya sayang. Udah keterima di NUS. Ya udah. Jadi akhirnya di NUS aku ambil psikologi. Ya, psikologi. Dan disitulah awal dari apa ya, perjalanan mendalami otak manusia ini ya. Sangat menarik. Jadi gimana? What do you learn gitu di Singapura atau di NUS dan di psikologinya? Kalau what I learn banyak ya bro, banyak banget. Karena aku tipe yang orang yang percaya bahwa opportunity itu
it's related to time. Jadi waktu aku dapat beasiswa dari sekian banyak scholars, aku termasuk yang paling jarang sekolah. Hah? Gimana? Paling jarang ngerjain PR, paling jarang sekolah. Jadi sejak ke Singapura itu bahkan lebih banyak mainnya. Bukan main ya, lebih ke mencoba kegiatan organisasi, kegiatan ekskul ini, ekskul itu. Jadi aktif di berbagai macam kegiatan. Jadi kalau selama di NUS dulu, I join 14 clubs and CCAs. Di mana 4 itu aku mulai. Jadi I started, ada choir, ada acapella group, ada yang ini juga band ya. Jadi di tahun 2009 itu band aku di NUS sama teman-teman NUS itu kita mewakili Singapura. Kalian bisa search di YouTube ya atau Google ya, Sixology karena 6 orang kan. Ya Sixology bukan Sexology kan, 6 Sixology Singapura gitu. Jadi tahun 2009 tuh kita ikut lombanya Yamaha yang ngadain, dan kita iseng aja. Ternyata menang juara 1 dan sama Yamaha dibayarin untuk pergi ke Hong Kong. Jadi itu finalnya di Hong Kong itu kita perwakilan dari Singapura melawan perwakilan dari Jepang, dari China, dari Indonesia, dari Malaysia, dari ya segala macam lah. Se-Asia kan itu namanya Yamaha Asian Beat tahun 2009. Nah itu jadi karena aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, gitu. Jadi pengalaman selama di NUS itu banyak banget. Wow, ternyata Anda seorang legenda gitu ya. Gak bisa diem karena legend gitu. Jadi waktu itu kalau di NUS kita ada yang namanya hall. Jadi kalau kalian nonton Harry Potter, itu ada yang namanya Gryffindor, Slytherin, segala macam gitu kan. Nah itu mereka tinggal di situ, ada kegiatan, ada kompetisi segala macam. Nah waktu di NUS aku tinggal namanya Yusuf Hall. Nah di Yusuf Hall itu kita ada ya berbagai macam kegiatan gitu lah ya. Jadi every 3 months itu aku ke teaternya Singapura seperti Esplanade. Jadi once every 3 months itu selalu ada production. Entah itu musical, entah itu music concert gitu. Dan aku sudah merasakan dari in front of the stage sebagai dancer, aku dulu ngedance. Wow. Sebagai actor dan juga scriptwriter sampai ke light dan sound engineer, karena memang buat aku itu aku pengen nyoba. Jadi kadang ada teman yang bilang, loh tahun lalu kamu kan sebagai actor kan, kenapa tahun ini nggak lagi bisa audisi lagi gitu kan. Aku bilang aku mau cari pengalaman baru. Jadi ya itulah yang aku rasakan selama di NUS, itu pengalaman yang menurut aku lebih dari sekedar akademik sih. Jadi kalau tanya pengalamannya apa ya lebih banyak sekali. Very rich di sana karena memang ada peluangnya. Ya. Jadi 4 tahun aja di NUS ya? 4 tahun di NUS. Ya. Yang sebenarnya bisa-bisa podcast ini habis ngomongin 4 tahun itu. Betul, aja. Itu 4 tahun itu aja udah macem-macem loh. Terus dari NUS kerja di Singapura atau? Nah, selesai NUS, aku kerja di Singapura. Lulus dengan tepat waktu pastinya kan? Lulus tepat waktu. Ya. Nah itu ceritanya juga sebetulnya unik juga ya, karena ketika aku lulus itu ada resesi. 2010. Tapi dampak resesi 2009 Lehman Brothers itu 2009. 2008 lah. 2009 tuh kena di Asia. Waktu lulus 2010 itu banyak sekali perusahaan yang memfokuskan hiringnya ke orang-orang citizen Singapura. Jadi kita yang bukan, waktu itu aku juga belum PR, belum permanent residence, bukan citizen Singapura, ya susah. Orang lowongan di mana-mana tulisannya hanya untuk Singapore citizen, only Singapore citizen gitu. Ya, jadi lulus saat itu sih. Oh, berat call juga. Jadi karena kondisi waktu itu resesi ekonomi, terbang balik ke Solo. Enggak. Aku kerja di Singapura juga. Oh, meskipun susah tapi dapat juga. Ya, nah ini ada pengalaman yang very special sih. Jadi selama 3 bulan aku mencari kerja, setiap hari itu send 20 to 30 resume. Itu paling mentok sampai interview. Terus setelah mereka tahu aku bukan PR atau citizen, mereka give up. Gitu. Karena sebelumnya kan rasio citizen dan foreigner misalkan nih 2:1. Jadi harus ada 2 warga negara Singapura
baru boleh 1 non Singapura. Iya. Nah di tahun itu dinaikin jadi kayak 4:1 atau gimana. Iya. Sehingga kuotanya sangat-sangat kecil dan orang asing yang mungkin sebelumnya sudah kerja di perusahaan ya menjadi take up all the space. Iya. Ya kan? Paham ya? Nah, jadi selama 3 bulan cari kerja nggak dapat. Sampai suatu titik waktu itu aku bernasar sama Tuhan. Wow. Bernasar sama Tuhan. Berarti ya, bernasar bilang, "Oke, ini first job yang aku dapetin, aku akan ambil." Kalau keterima pokoknya udah aku ambil. Ya. Jadi waktu itu aku lulusan psikologi, honors degree NUS, dan ketika aku lulus, I told myself, aku nggak mau kerja sama orang sakit. Aku mau kerja sebagai organizational psychology, mungkin di perusahaan, di bagian marketing psychology, apa kayak gitu. Tapi nggak mau sama orang sakit. Tetapi di tahun 2010 itu ketika aku apply ada 3 perusahaan yang sampai ke final round call me. Jadi sudah sampai final round interview segala macam. Udah, terus aku bernasar sama Tuhan nih. Pokoknya yang mana yang dapat duluan, ajar. Ya udah, ajar. Itu aku akan ambil. Nah, one fine day aku ditelepon dari perusahaan namanya Autism Partnership. Autism Partnership ini bilang, "Oke, you are hired." Wow. Gitu. Tapi we need to talk about salary. Ya, salary fresh graduate dari NUS waktu itu 2010 itu 2.500 SGD. Standarnya seperti itu. Waktu itu first salary gue 1.600. Waduh, sedih dong. Diberitahu seperti itu. Tapi gue udah bernasar sama Tuhan, bro. Dan susah cari kerja kan? Iya. Ya sudah. Waktu itu phone call-nya gue terima. Oke lah, I accept. Iya. Nah, what happened? Di hari yang sama, gue dapat telepon dari perusahaan kedua. Oke, we're gonna hire you. First starting salary $3,000. Wah, 1/2 loh. Dan itu suatu perusahaan startup. Gue ingat banget. Waktu itu dia bikin startup video, building, any building dikasih 360 video gitu. Jadi anyway ya $3,000. Ya karena sudah bernasar sama Tuhan, ya udah, gue reject. Gitu. Biasanya kalau aku bisa nego lagi sih sama Tuhan. Nego sama Tuhan. 4.400 SGD lumayan loh. 50-an deh gitu. Nah, next day bro. Next day ada yang nawarin lagi job offer. Nah, headhunter, gue ingat lawyer ya. Kalau perusahaan lawyer company mau cari lawyer yang kompeten, itu biasanya mereka lewat headhunter. Nah, headhunter ini yang cari lawyer-lawyernya, jadi kita penengahnya. Iya. Ya gitu ya. Nah, gue ditawarin di situ dengan starting salary $5,000. Bentar, lulusan psikologi kok ditawarin jadi lawyer? Bukan lawyernya, jadi headhunter di headhunting company-nya. Iya. Rekrutmen. Jadi dari 1.600 ke 5.000. 5.000. Dan ambil yang 1.600. Dan karena sudah bernasar sama Tuhan, wah, gue ambil 1.600. Kayaknya memang Tuhan ngerti lah ya. Dan kalau fast forward ya, fast forward waktu itu gue banyak banget stres segala macem. Ya iyalah bro, 3.400 SGD. Bukan masalah itu, tapi masalah perusahaannya ini yang namanya Autism Partnership ini dia kayak apa ya, sangat-sangat strict dalam everything. Gitu. Jadi gue sering dimarahin, ya, gue sering dikritik, dikasih masukan gini. Rasanya kok, kenapa kok salah terus gitu. Nah, itu 2010. Fast forward sampai 2014. Oh lama ya. juga Ya, 2014 aku di Indonesia tuh mengadakan, itu udah balik ke Indo ya, ngadain suatu seminar di Solo, mengundang pemilik ya klinik autis, sekolah autis Jawa Bali. Bentar. Ini ada kenapa loncat? Gimana ceritanya? Pergi dari Singapura ke Solo? Ini lebih ke ini sih, Autism Partnership-nya ini waktu aku di Autism Partnership, I didn't realize bahwa mereka itu the leading company untuk nanganin autis sedunia. Oke. Bahwa mantan bos aku itu orang sehebat itu aku nggak sadar. Oke. Makanya di 2014 ketika aku ngadain di Aston Hotel Solo, aku ngadain talk tentang ini autism, mengundang mantan bos aku ya, mantan supervisor lah lebih tepatnya waktu itu yang datang ke Solo. Itu orang-orang se-Jawa Bali yang punya sekolah autis, klinik autis segala macam, banyak yang di tempat mereka itu pakai buku karangan mantan bos aku. Buku tulisan mantan bos aku. Gitu. Ya, jadi dan ternyata Tuhan punya rencana semua gajinya itu bisa diberikan di waktu yang berbeda. Jadi sekarang menuai hasilnya ya.
Ya, dari 1.600 5.000 sekarang I can easily say ya itu it's nothing. Wow. Enggak, bentar. Sorry. Cuman the story is a bit missing. Gimana ceritanya pindah dari Singapura ke Solo? Oke, nah Singapura ke Solo itu memang karena aku nggak bisa diem. Dan sepulang waktu itu aku menjalani beberapa tahun itu pagi kerja. Berangkat jam 6 sampai jam 5 sore, mungkin sampai jam 6, terus aku lanjut kerja lagi. Hah? Waktu itu kerja multi level. MLM? Ya. Dan di MLM itu karena aku ya ini ya semangat dan maybe I'm pretty good in marketing ya. Dan company-nya juga bagus, company yang menurut aku gitu. Jadi I built the largest network of Indonesians sewaktu di Singapura itu. Sampai suatu titik di mana gaji harian gaji pagi hari itu bisa 3 kali lebih kecil daripada gaji MLM ini. Wow. Ya, jadi sampai titik itu, nah namanya masih muda kan. Terus kita mikir ada produk stem cell waktu itu. Dengan teman-teman yang sama-sama leader di situ, kita orang Indonesia, kita mikir, ini kita masukin ke Indonesia ada prospeknya bagus. Gitu. Jadi tahun 2012 tepatnya kita mulai waktu itu bikin sebuah PT lah. Terus kita launching di Hotel Mulia pakai brand ambassadornya Ruth Sahanaya waktu itu. Dan ya itu, that's why I return to Indonesia. Untuk mengembangkan bisnis? Untuk itu, karena ya kita melihat opportunity di sana kan gitu. Jadi resign dari pekerjaan di Singapura, terus MLM-nya diterusin atau resign juga? Justru di MLM ini, ownernya dari MLM ini punya pabrik. Nah pabriknya itu produknya adalah stem celling. Gitu. Jadi kita jualin menjadi sole distributor di Indonesia. Itu pabriknya di China. Oh, di Cungko. Jadi ownernya orang Cungko, awalnya mengembangkan menjadikan di Singapura, ya, terus jadi sole distributor buat Indonesia. Terus how the business dong? Kan misal besar, it's a very big industry sekarang. It's very big industry. Tapi ya itulah, I learned my lessons bahwa semua bisnis atau prospek usaha kembali lagi ke manusianya. Karena itu kongsian bisnis berlima. Jadi karena ya singkat cerita karena kita tidak sejalan. Ya, jadi ada certain values yang tidak mau aku lewati. Jadi aku milih untuk jump from the ship. Dan short after setelah aku jump from the ship, ya the whole ship crash. Jadi ya sebetulnya memang sayang sih saya. Waktu itu prospeknya bagus. Cuman sampai suatu titik aku tipe yang oke lah kita coba negosiasi. Tapi kalau nggak bisa, menurut aku ini harus belok kiri. Tapi kalau kalian belok kanan nanti nabrak gitu. Terus gue bilang kalau kalian belok kanan ya aku keluar. Gitu. Akhirnya ada ini ya, nggak ada jalan tengah. Ya udah. Dan di situ tahun 2013 itu aku mulai dari nol. Kenapa nggak balik Singapura atau nerusin MLM Singapura atau whatever? Ya mungkin partially karena kita masih muda ya, mungkin karena ego ya. Iya. Waktu kita balik, waktu itu aku sudah married, kita udah PR di Singapura, pekerjaan full time job kita lepas untuk ke Indonesia. Terus orang-orang terdekat mungkin mikir, wah ini goblok banget gitu kan, dari Singapura masa ke Indonesia. Tapi kan kita ngotot waktu itu, ini prospeknya bagus. Bagi gitu. Teman-teman yang mungkin tidak mengerti, mungkin nggak pernah ke Singapura, biar saya kasih tahu kalau gaji di Singapura dengan Solo itu jauh pak, jauh sekali pak. Jadi dari SGD ke rupiah bagian Solo itu jauh. Sekarang SGD-nya 11.000. Sekarang UMR Solo berapa pak? 2,5 ya paling. Makanya pak. Ya. Kalau dulu ya itu lulusan US 2.500, kalau dikali 10.000 aja udah 25 juta. Iya. Fresh graduate tahun 2010. Sekarang 2024 lulus fresh graduate UNS. Mungkin masuk bank BCA atau apa, mungkin dibayar 3 juta mungkin. Ya mungkin lah 3-4 juta maybe ya. Ya begitulah. Jadi karena kita udah
bilang ke keluarga, waktu itu kita nggak cerita kalau ada kita out from the business gitu. Nah makanya kita jalan sendiri tuh, ngekos di Jakarta, berusaha survive dengan uang yang ada ya. Terus ya udah waktu itu kita mulai something yang istri gue bilang, ya udah kalau kita nggak ada jual apapun, nggak ada produk, kamu jual diri aja. Jual diri apa? Maksudnya jual pengalaman dari Singapura. Ya jadi disitulah kenapa kita balik dari Singapura ke Indonesia dan memulai ya, fokus di market di Indonesia ini. Begitu ceritanya. Ya long story lah. Waktu itu gue sempet mulai bisnis travel. Dan bisnis travel khusus ke Singapura. Mungkin nggak tahu lah teman-teman di sini ada yang pernah dengar Go Amora atau nggak, tahun 2013 itu. 2014 kita sempat cukup besar. Kalau di market Instagram kita paling gede waktu itu untuk travel. Jadi kita supply, kalau misalkan lu mau ke Singapura mau cari tiket murah, misalkan ke Universal Studio, bayarnya dari di sana $60 nih, dari $70, dari kita bisa belinya $55. Jadi banyak klien kita tuh travel agent seluruh Indonesia, gitu. Mau pesen bis, mau pesen guide segala macem gitu. Kita pokoknya dari A sampai Z bisa, khusus untuk Singapura, gitu, khusus untuk Singapura. Ya. Karena kan ya gue 13 years di sana, gitu kan. Ya cukup lama. Gitu. Nah itu berjalan lumayan sukses gitu. Tapi namanya bisnis ya. Semakin tinggi resikonya semakin banyak. Jadi ketika kemarin COVID terjadi, ya itulah. Ya, dimana kita sudah kliennya berpuluh-puluh perusahaan ya, dan satu perusahaan itu kan bisa kalau berangkatin misalkan katakan ada bank Danamon gitu kan, itu berangkat insentif 20-30 orang, kadang sampai 50, dan semuanya biasanya DP kan. DP itu kita pakai buat beli tiket dan tempat tinggal. Ketika COVID lockdown terjadi, uang yang sudah di DP kan tidak bisa diminta kembali. Karena maskapai penerbangan sangat susah untuk dikontak. Ya long story short, ya semuanya karena sudah terlalu besar, kerugiannya bikin kita minus and back to zero again. Karena waktu itu COVID kita nggak tahu berapa lama, dan gua fokusnya ke Singapura. Jadi there's nothing we can do, gitu. Jadi waktu itu harapannya adalah kalau pegawai masih 2, 3, 4 orang, klien masih sedikit, mungkin masih bisa diatasi dengan nyaman. Nah ini semakin besar perusahaan, semakin besar banyak klien, tiba-tiba lockdown dan nggak ada jalan tengah. Ya. Semua klien ngotot, minta duitnya dibalikin, DP-nya paling nggak 50%, 40% dibalikin. Gitu. Ada yang menuntut segala macam. Ya gitulah. Ya sudah. Jadi, well that's part of the story. Gitu. Dengerinnya tuh roller coaster. Iya bro, dengerinnya aja capek ya. Apalagi ngalaminnya. Jadi waktu titik terendah itu gue ngekos dengan 2 anak, dan di saat yang bersamaan duit gue ada yang dibawa oleh mentor bisnis. Yang viral di Instagram Anda tuh. Dan yang Anda kenal juga mentor bisnis ini, dan mentor bisnis ini tiba-tiba tidak bisa dikontak. Padahal sebelumnya kalau di WhatsApp, di telepon langsung direspon. Ya. Tetapi ketika itu terjadi, no reply, no response. Ya. Saat di titik terendah, ya itulah. Jadi tahun 2000 itu baru aja ya berarti ya, recently 2021, 2020 ya gitu. Jadi ya 2 kali lah. Dua kali kembali ke titik nol. Tuh ke time skate dari reset button. Ya, kalau kalian bayangin titik nol itu seperti apa, kalau titik nol saya itu ngekos, sudah berkeluarga, bayar kosnya 1 juta, ngecek saldo tinggal 2 juta. Dan sudah tahu kalau awal bulan depan harus bayar 1 juta lagi, dan kita harus makan. Dan nggak ada pemasukan. Nah itu nolnya seperti itu. Literally seperti itu. Ya gitu. Ya, tapi ya itulah. Semua aku percaya kalau Tuhan itu punya rencana. Ya. What doesn't kill you make you stronger. Wah. Kalau lu yang ngomong jadi beda, bro. Ya, It's begitu. differently. Ya. Nah, jadi itu
short version of my life story. Short versionnya aja kayak gitu. Short version aja kayak gitu. Dan sekarang cukup viral di TikTok, di mana-mana, di YouTube juga sebagai apa tuh banyak ngomongin autisme ya? Ya, autisme, pendidikan juga, beasiswa ya. Ya itu tadi, autisme ini memang rencana Tuhan yang mungkin waktu itu aku nggak lihat. Ketika sudah bernazar, kok ditawarin godaan gajinya sampai 3 kali lipat. Kalau aku ambil. Tapi ternyata sampai titik ini ya bro ya, yang surprising. Di Indonesia ini penanganan autisnya gue bilang sangat-sangat kurang. Nah, we can explain to that. Sangat-sangat kurang gitu. Bahkan beberapa yang gue tahu ya, itu di Indonesia tuh kalau ada anak autis selalu dijualnya 2. Disuruh diet, GFCF, dan disuruh terapi SI, sensori integrasi. Gitu. Ya. Semua di TikTok dan juga di YouTube gue selalu gue bilang, coba kalau ada dokter spesialis, ada psikolog ternama, apapun siapa yang bisa nemuin paper riset tervalidasi tentang SI, terapi sensori integrasi bisa membantu autism, tulis di kolom komen, kita bahas bareng. Sampai detik ini gua challenge, kalau ada, nggak ada bro. Tapi semua orang di Indonesia ketika autism disuruh terapi SI, itu kan nggak masuk akal. Terus yang terapi diet itu kalau yang itu works? Diet ini hanya untuk mereka yang alergi dan ada kondisi gastrointestinal. Nggak ada paper yang mengatakan diet itu efektif buat mengatasi autism. Nggak ada, kalau ada tulis. Nah. Jadi gue challenge, kalau ada detik ini ya, ditulis kolom komen, kita bahas bareng. Jadi kita bisa bicara statistik. Indonesia punya 280 juta penduduk. Betul. Orang autis sekitar berapa? Katakan one out of 36 ya. Masa? Itu berarti Masa 1 dari 36? Statistically yang recently ya, itu seperti itu. Aku pikir 1/1000. Enggak sebanyak itu. Recently ya, mungkin in the past 1/36 orang. Aku bilang 1/1000. Iya, enggak. Jadi lebih banyak sering. sekali. Iya, lebih sering. Ya ini dari WHO ya, statistik dari WHO. Ya, coba kita cek. Kita cek daripada salah ngomong kan. Iya. Ya. Berarti reasonable kalau berarti based on the statistic. Oh sorry, 1 dari 100. 1 dari 100. Itu yang 1/36 tuh Amerika doang. Ya, oke. Indonesia 1/100 dari 280 juta, 28 juta, 2,8 juta, potong setengah lagi. Easily aku bisa bilang di Indonesia ini ada sekitar 1 juta orang autis. Ya. Ya, ini spektrum ya. Ada yang sedikit autis, ada yang autisnya parah gitu, severe autism. Severe autism itu contohnya seperti Bill Gates, Steve Jobs, itu juga termasuk spektrum autism. Asperger lebih tepatnya. Tapi oke lah, tapi kita bisa bilang ada 1 juta orang autis di Indonesia yang diterapi dengan cara yang tidak saintifik. Betul. Kok mengerikan? Ya itu aneh kan? Selalu, bahkan ada ya tempat yang sudah cukup terkenal, ya kita nggak usah sebut nama, ya. Itu di dalam programnya dia di bawah tertulis harus mengikuti diet GFCF secara strict. GFCF itu adalah gluten free, casein free. Itu saya ada bahas tentang kenapa GFCF diet itu tidak dianjurkan secara saintifik. Ya, kalau anak Anda, ya saya udah bahas lah lebih detail di situ, silakan cari gitu. Dan saya udah bahas paper-paper yang mengulas tentang itu juga gitu. Ya, dan itu dianjurin harus 100% diet. Kalau bolong ya nanti akibatnya Anda tanggung sendiri gitu. Jadi menariknya adalah seperti itu. Dan kalau sejauh ini aku tipe yang selalu melihat bukti hasil riset. Ya dong. Karena kalau kita cuma ngomong testimoni, tetangga gue kemarin sakit pilek, anaknya minum minyak kayu putih sembuh. Terus kita punya anak kasih minum minyak kayu putih, nggak mau lah, ya kan? Kita cari bukti hasil riset, hasil verifikasi medis dan saintifik. Ya gitulah. Jadi it's surprising, makanya aku bilang kalau tahun 2010 dulu aku ambilnya pekerjaan yang lain, ya ladangnya beda. Ya. Saat ini ladangnya ya bisa dibilang lumayan lah. Tapi nggak tahu, masih baffled gitu, masih kayak gimana sih ya? Ada 1 juta orang autis yang diterapi dengan cara yang tidak saintifik. Masalahnya gini bro, Indonesia ini
negara yang tingkat literasinya sangat rendah, orang malas baca. Dan di sisi lain, orang Indonesia itu beberapa jago ngomong. Jadi jualan aja jualan testimoni gitu. Jadi kalau dibilang riset ada loh, bahkan aku lihat beberapa sering muncul di IG ya. Orang punya tempat terapi, sekali lagi nggak mau sebut merek, dia mempamerkan ini terapi A untuk anak autis. Ya. Contoh misalkan musik terapi atau aqua terapi. Dia kasih lihat first page of the research. Ya di situ, jadi ini loh ada researchnya gitu. Ya. Nah, gue kan selalu curious ya. Gue baca di paper itu sendiri ditulis bahwa terapi itu tidak membantu autism. Loh, terus membantu apa? Ya tidak terbukti efektif. Itu hanya short term aja, 3 bulan doang. Habis itu cuma novelty effect aja. Tapi orang sudah beli karena sudah ditunjukin nih loh ada papernya. Gitu, nggak dibaca papernya. Iya kan? Papernya itu cuma say we conduct the research gitu kan. Untuk research A untuk autism. Nah, kita sudah mencoba, ternyata gagal gitu kan. Ya, tapi orang jualannya ini loh ada research papernya, ada buktinya, dan kita ada terapinya. Makanya lu beli gitu. Tapi lu nggak baca researchnya sampai akhir, bahwa di research itu ditunjukkan bahwa it's a novelty effect hanya sampai 3 bulan, habis itu nggak ngefek, hanya untuk mengambil uang Anda beli terapi dari saya. Tapi orang Indonesia sudah nggak mikir sampai situ, ya kan? Makanya di YouTube dan TikTok saya baca research paper dari awal sampai akhir, bahkan saya kasih lihat nih loh tertulis di akhirnya resultnya apa, gitu. Supaya orang teredukasi, jangan gampang dibodohin sama orang yang menjual produk tapi tidak terbukti secara riset. Bahkan ada seperti stem cell, terakhir gue bahas stem cell terapi, ada juga stem cell terapi itu bahkan sering muncul di IG gua. Tapi itu kalau kalian ke Singapura, misalkan ada orang nawarin stem cell terapi untuk autis, itu akan dikasih tahu nanti terapinya nggak bisa di Singapura ya, karena di Singapura ilegal. Harus pergi ke Malaysia dulu atau ke Batam untuk melakukan terapi itu. Nah itu udah red flag 1 gitu. Red flag 2-nya, kalian pasti akan disuruh tanda tangan indemnity form kalau ini adalah trial. Jadi sebagai kelinci percobaan. Karena belum ada izinnya, ya itu. Tapi kadang orang sini kan nggak peduli ya, oke lah tanda tangan, pokoknya dicoba dulu gitu. Tapi di situ tertulis bahwa mereka tidak bertanggung jawab akan hasilnya. Bahwa ini adalah modelnya eksperimental. Ya. Saya cukup beruntung, saya bukan orang autis dan tidak punya, maksudnya ponakan atau saudara atau apa yang autis. Jadi dunia perautisan ini cukup jauh dari saya. Tapi setelah mendengarkannya ngeri juga ya. Ya begitu. Dan yang menyedihkan itu karena orang tua seringkali udah desperate ya. Ya. Mereka begitu tahu dapat kabar, langsung tiba-tiba panik dan ya udahlah taunya ini gitu. Ya, anything goes. Ya, anything goes. Ya. Apalagi dokter yang memberi anjuran bilangnya oh ini harus terapi gitu. Harus SI, harus diet ya sudah mereka ikutin aja. Oke. Jadi dari sekian banyak yang salah, yang benar yang ini, dan silakan langsung cek. Bukan yang ini ya, risetnya. Yang ikutin riset contohnya orang ini. Jadi silakan lihat langsung dan ya, thank you very much. Saya pikir udah 34 menit, sudah time to wrap it up, dan sebuah kisah hidup yang menarik. Thank you bro. Penuh dengan twist and turn, up and down, and up and down. Dan belajar juga tentang dunia autisme di Indonesia yang kalau disebutkan dengan satu kata klinik gitu. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Penuh dengan sudut sains. Gimana, ada pesan penutup buat para audiens di rumah? Ya pesannya tetap belajar ya. Karena gue orang pendidikan, the moment we stop learning, then we stop growing. Jadi kalau kita mau bertumbuh ya harus belajar. Luar biasa. Oke, thank you. Bye-bye.